Nah, sore ini tema kita teman-teman ya. Tidak seorang pun memikul beban untuk memikul beban orang lain. Ini tema kali ini ya. Temanya tentang beban atau tanggung jawab. Ini aku dapat ya di surat Bani Israel, surat ke-17, ayat ke-15 teman-teman ya. Bunyinya begini teman-teman ya. Barang siapa yang berjalan benar, maka ia berjalan benar untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan barang siapa berjalan sesat, maka ia berjalan sesat untuk kerugian dirinya sendiri. Dan tak ada seorang yang akan memikul beban orang lain. Dan kami tak akan menjatuhkan siksaan sampai kami bangkitkan seorang utusan. Nah itu ya. Ini di surat Bani Israel ya, surat ke-17 ayat 15. Ntar teman-teman boleh dilihat ya, dibaca sendiri di rumah. Direnungkan arti-artinya ya. Nah teman-teman, di ayat ini Allah mengisyaratkan barang siapa berjalan benar, sesungguhnya ia berbuat benar untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, dia menyesatkan dirinya sendiri pula. Semua ditanggung dirinya sendiri apa yang telah dia perbuat. Ya, begitulah kira-kira ya. Nah, di ayat inilah kita masyarakat di zaman keterbukaan atau di zaman kini ya. Di ayat ini atau di zaman keadaan masyarakat ya, masyarakat dengan media sosial yang terbuka atau online, semua berita-berita benar atau berita bohong, berita fitnah atau berita pesanan seseorang atau kelompoknya berseliweran di media sosial. Hendaknya berita itu ya dievaluasi kebenarannya ya. Semua orang karena bisa membacanya, tetapi sebenarnya hanya berita-berita bohong atau berita hoax. Hanya untuk kepentingan kelompoknya saja ya, tetapi berita hoax semua. Inilah yang harus diperhatikan, berhati-hati. Kalau itu fitnah, fitnah itu akan kembali kepada yang membuat atau yang menyampaikan dan menyebarkannya di media sosial. Karena akhir-akhir ini banyak betul berita-berita hoax atau berita bohong, berita fitnah berseliweran di media sosial online. Allah berkata ya, kalau itu benar, kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Kalau itu sesat, kesesatan akan datang kepada mereka sendiri. Nah teman-teman, untuk menunjang itu semua ya, nih ada aku tambahkan lagi satu surat ya. Surat sama, surat Bani Israel juga ya, surat ke-17, tapi ayat ke-14 ya. Bunyinya begini ya teman-teman ya. Allah berkata, bacalah buku engkau pada hari ini, jiwa engkau pada hari ini jiwa engkau sendiri sudah cukup sebagai juru hitung terhadap engkau. Nah, Allah berkata ya, bacalah buku engkau ya. Pada hari ini jiwa engkau sendiri sudah cukup sebagai juru hitung terhadap engkau. Jadi engkau sendirilah yang menghitung ya perbuatan-perbuatanmu itu ya. Tidak orang lain. Nah teman-teman, pada akhirnya apapun yang kita buat
baik atau tidak baik, dirimu sendirilah yang akan menghitung perbuatanmu. Perhitungan Allah itu sangat cepat, tidak seperti perhitungan manusia di dunia ini ya. Seseorang yang jelas berbuat keji, membunuh, mencuri, memfitnah, menyebarkan berita bohong, hoak, sangat lama perhitungannya di depan hakim. Dipanggil saksi-saksi, ahli-ahli hukum, pembelanya ya. Semua masing-masing mengeluarkan dalil-dalil pembelaannya untuk masing-masing yang dibelanya. Sesudah putusan lah, apalagi tambah pula banding segala-segala ya. Bisa makan waktu bertahun-tahun, pengadilannya memutuskan itu bersalah atau tidak. Bisa 3 atau 5 tahun lebih. Baru selesai. Begitulah pengadilan manusia di dunia ini ya. Tetapi pengadilan Allah sangat cepat. Sangat cepat. Engkau sendiri yang membacakan kesalahanmu. Di bukumu sendiri. Engkau yang membela, engkau pula yang memutuskan saat itu juga. Selesai sidang, langsung keputusan. Bersalah atau tidak, neraka atau sorga. Tidak menunggu lama, engkau yang membantah, engkau pula yang membela, neraka atau sorga. Ini diisyaratkan surat Bani ya, ini yang diisyaratkan di surat Isra ya, surat Bani Israel, surat 17-14 tadi ya. Bacalah buku engkau pada hari ini. Jiwa engkau sendiri sudah cukup sebagai juru hitung terhadap perbuatan engkau sendiri. Itulah ya, di surat 17 ya, ayat 14 ya. Engkau memutuskan pantas atau tidak berada di sorga atau tidak. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Nah, masalah perhitungan terutama Allah ini, manusia ini ya, hendaklah kita berhati-hati ya. Berhati-hati menyampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Bisa-bisa itu hanya berita untuk menjatuhkan seseorang. Dan ya, lebih baik sebelum disampaikan di depan kepada mass media, hendaklah kita teliti dahulu ya. Bersihkan dulu pandanganmu, matamu ya, jangan-jangan matamu yang berdebu sehingga melihat objek di luar menjadi kotor. Tapi sesungguhnya matamu lah yang kotor, yang berdebu itu. Itulah maksudnya ya teman-teman ya. Bacalah buku engkau pada hari ini. Jiwa engkau sendiri sudah cukup sebagai juru hitung terhadap engkau. Engkau sendiri yang menghitung, yang mengadili dirimu sendiri. Cepat sekali keputusan Allah itu teman-teman ya. Begitu saja ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan komen ya. Atau pertanyakan, nanti usahakan menjawabnya ya. Demikian ya. Komen yang baik dan sopan ya. Begitu saja. Terima kasih.